Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 12 Desember 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Desember 2025. Oke, aku lihat ada suatu perubahan yang selama ini kamu harapkan akhirnya terjadi. Kalau memang ingin adanya hubungan yang harmonis, romantis dengan si dia, maka itu akan terjadi. Tapi kalau memang ada juga yang mengharapkan untuk berpisah dengan si dia, orang yang kamu pikirkan, maka ini sudah terjadi. Ya, kamu namanya sudah berpisah dengan dia dan mungkin selama ini kamu sudah berjuang mempertahankan hubungan ini. Bisa jadi kenapa kamu berpisah karena selama ini kamu sudah berjuang tapi dianya tidak berjuang, sehingga yang kamu harapkan adalah berpisah dengan dia karena kamu lelah ya. Nah, jadi kamu pengen tahu setelah kamu meninggalkan dia, setelah kalian berpisah, apakah ada tindakan nyata bagi dia untuk memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu atau tidak? Seperti itu ya. Oke, kita lihat masa lalumu bersama orang ini, nampaknya hubungannya gagal ya. Jadi hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Nah, mungkin ini yang selama ini kamu harapkan. Kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Mungkin dulu itu butuh bertahun-tahun atau butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan diri berpisah dengan si dia, karena kamu sadari bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hubungan ini tuh kayak ya udah nggak tahu lagi harus bagaimana untuk mempertahankannya, sehingga aku lihat ada indikasi hubungan ini sudah gagal. Terus itu juga aku lihat mungkin kamu meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan, entah itu secara verbal ataupun fisik ya. Yang pasti hubungan ini memberikan rasa sakit, seperti itu. Dan aku melihat di sini, kamu merasa bahwa ada suatu tindakan dari dia yang menurutmu ini fatal, ya, menurutmu ini fatal. Misalkan dia, apa ya, selama ini, tidak pernah effort ke kamu, tapi, alasannya selalu sibuk kerja. Oke, mungkin itu akan kamu maklumi, tapi mungkin bisa jadi hal yang membuatmu merasa, "Ini fatal nih, nggak bisa lagi nih diperbaiki," adalah ketika misalkan dia selingkuh, atau dia punya pilihan lain, dia punya yang lain, sehingga menurutmu ini tidak bisa kamu tolerir lagi, tidak bisa kamu maafkan ya. Makanya di sini aku lihat ada suatu tindakan dari dia yang menurutmu ini akan berakibat fatal bagi hubungan kalian, seperti itu. Sehingga kamu memilih untuk mencari tempat teraman atau lingkungan yang aman, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu nampaknya mulai mencoba untuk melupakan perpisahan di antara kalian ya, walaupun mungkin itu sedikit menyakitkan. Jadi awal-awal kalian berpisah tuh kalian merasakan ya bahwa itu cukup menyakitkan, cukup sedih gitu ya, cukup sedih, cukup menyakitkan. Tapi menurutmu ada suatu tindakan dari dia yang mungkin benar-benar fatal dan itu nggak kamu tolerir gitu. Dan nampaknya juga aku lihat sekarang kamu sudah mulai bisa mengontrol
rasa kesulitan atau kamu saat ini sudah bisa belajar mengatasi amarah, kebencian, ataupun kepahitan, di perasaanmu, ya, yang pernah kamu alami saat bersama dengan dia. Intinya kamu udah mulai move on ya, kalau aku lihat di sini. Oke, di masa lalu antara kamu dengan dia, ternyata ada yang memiliki sifat terlalu mendominasi. Ya, ini bisa kamu, bisa jadi dia. Silahkan disituasikan saja siapa yang di sini memiliki, yang merasa memiliki sifat yang terlalu mendominasi. Sehingga untuk bisa tetap bertahan bersama itu kayak sulit. Ngerasa nggak bahagia karena terlalu mendominasi seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini selama kalian bersama, ya karena ada punya kepribadian atau punya sifat yang terlalu mendominasi ini, sehingga setiap kalian menghabiskan waktu bersama, kalian itu merasa tidak senang, merasa bahwa satu sama lain menyusahkan, apa ya, memberatkan, ya intinya nggak bahagia deh gitulah ya. Ada beban seperti itu. Karena terlalu memiliki perilaku yang mengontrol dan juga manipulatif, aku lihat di sini ya. Jadi selalu mengendalikan setiap aspek kehidupan pasangan ya. Nah, ini bisa jadi kamu, bisa jadi si dia. Terus itu juga aku lihat orang ini mungkin terlalu sombong atau terlalu agresif ya. Jadi semakin memperburuk hubungan gitu. Kalau aku lihat nampaknya kamu selama ini selalu berjuang untuk tetap akur sama dia. Aku lihat di sini mungkin kamu selalu berusaha untuk agar hubungan kalian ini tetap bersama. Tapi selalu aja ada tanda-tanda, selalu saja ada timbulnya ketidaksepakatan atau ketidakpuasan satu sama lain di dalam hubungan ini. Eh, aku lihat bahkan kalian selalu mencoba untuk berusaha berhadapan dengan dia ini dengan sikap yang lebih dewasa, walaupun mungkin faktanya sebenarnya kamu belum dewasa banget ya, tapi kamu merasa bahwa karena kamu suka, kamu cinta sama dia, kamu merasa bahwa kamu harus bersikap lebih dewasa agar apa ya, ya agar hubungan itu terasa seimbang gitu ya, agar tidak selalu dikit-dikit bertengkar seperti itu ya, dikit-dikit berpisah seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu selalu mencoba untuk terhubung dengan dia dengan cara yang lebih dewasa, saling memahami dia, saling mengikuti atau menyepakati maunya satu sama lain atau dianya seperti itu. Intinya mencoba meminimalisir pertengkaran atau perpisahan seperti itu. Tapi sayangnya mungkin selama ini dia selalu ego ya, dia apa ya, kayak mau semuanya itu dihandle oleh dia, semuanya itu harus ngikutin maunya dia. Dia harus dipandang bahwa dialah apa namanya ya, pemegang kekuasaan di hubungan ini. Kayak gitu ya. Jadi semua harus ngikutin maunya dia, seperti itu. Nah, aku lihat juga kamu nih juga orangnya egonya tinggi, cukup tinggi, sehingga ada perebutan kekuasaan di sini. Ya, kamunya ego, dianya juga ego, sama-sama maunya didengarkan, sama-sama maunya itu diperlakukan sesuai maunya masing-masing, tapi tidak mau menghargai satu sama lain atau tidak mau mencari solusi dari perbedaan keinginannya kalian, gitu. Oke, kalau aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu ini dia lihat ya, sebenarnya ingin memiliki suatu hubungan yang berkomitmen, tapi dia juga melihat di satu sisi, kamu ini juga takut sendirian atau kamu merasa percaya bahwa kebebasan kamu akan dibatasi kalau misalkan, menjalin hubungan. Tapi pengen menjalin hubungan, tapi, gimana ya, kayak hubungan itu seperti stereotipmu, itu seperti belenggu, kayak gitu. Kamu nggak akan bebas. Atau kalau kamu tidak merasa seperti itu dulu terhadap dia, berarti ini dia. Kamu merasa bahwa dia ini sebenarnya pengen menjalin suatu hubungan komitmen dengan seseorang atau dengan kamu, tapi dianya masih pengen bebas. Dia merasa atau dia punya perspektif bahwa suatu hubungan komitmen itu
itu akan menjadi suatu belenggu yang ngebuat dia nggak bisa bebas mau dekat dengan siapapun atau berinteraksi dengan siapapun atau ya melakukan apapun kebebasan yang dia mau kayak gitu. Ya, jadi aku melihat di sini ada situasi atau ada seseorang yang antara kalian ya, ada yang nggak jujur dan selalu menggunakan tipu muslihat, ya selalu menipu dan berperilaku licik, ya atau bertindak secara licik, ya. Jadi kelihatannya misalkan nih dia yang ngomong sama kamu, dia mau berkomitmen sama kamu atau dia melakukan tindak-tindakan yang menunjukkan sikap bahwa dia mau komitmen sama kamu, tapi dengan alasan-alasan lain agar dia bisa melipir ya, agar dia bisa memiliki kebebasan di luar sana ya. Ya dengan cara misalkan itu alasannya sibuk kerja gitu ya, terus itu dia lagi ada urusan dengan yang lain ya, atau bisnisnya atau apa gitu, atau dia lagi hangout dengan teman-temannya. Contohnya seperti itu. Jadi dia menggunakan cara-cara licik atau selalu bertindak tidak jujur, selalu menggunakan tipu muslihat atau tipu daya terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat hubungan kalian ini juga ada ikut campur tangan dari seseorang wanita yang mungkin usianya lebih tua dari kalian dan mungkin sosok wanita ini tuh nggak suka kalau kalian bersama. Orangnya juga mungkin pendendam atau punya sifat yang masam, orang yang culas apa tuh ya, sinis, emosian, amarah, semacam itulah ya, yang kayak gitu. Jadi ini juga yang akhirnya ngebuat kalian tuh susah untuk bisa bersama karena ada ketidakrestuan. Nah, bisa jadi ini mungkin orang tua, ibu, kakak, atau siapa gitu ya. Yang pasti usianya lebih tua sih dari kalian dan punya sifat pendendam, punya sifat yang masam seperti itu. Um, Aku melihat di sini, mungkin selama ini dia itu masih punya luka dari masa lalunya yang belum sembuh. Sehingga dia juga selama ini tuh gak bisa membuka hati secara sepenuhnya untuk memberikan kasih sayang, untuk bisa setia, untuk memberikan perhatiannya hanya kepada kamu. Karena dia punya trauma dari masa lalunya, misalkan dia pernah bercerai, dia pernah jadi korban KDRT, dia pernah gagal dalam pernikahan, dia pernah gagal dalam hubungan, sehingga ketika bersama dengan kamu karena trigger atau traumanya itu atau luka masa lalunya itu belum dia terima, belum dia sembuhkan, sehingga dia itu kayak punya stereotip yang sama seperti masa lalunya terhadap kamu gitu, atau ya dia takut untuk memulai lagi dengan kamu gitu karena punya stereotip yang belum hilang itu dari masa lalunya, dari luka masa lalunya itu gitu. Nah itu juga ya yang ngebuat kalian tuh sulit untuk bisa bersama. Nah, kalau aku melihat di sini dia merasa bahwa saat ini kamu itu seperti sedang apa ya, kayak kayak gini, kamu itu sekarang itu punya pemikiran atau punya stereotip terhadap dia tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu. Bahwa dulu dia tidak setia sama kamu, bahwa dia tidak terbuka sama kamu, bahwa dia tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya sepenuhnya kepada kamu. Nah, jadi dia ngerasa saat ini tuh kamu kayak udah terbayang-bayang dengan itu. Kamu itu sudah punya penilaian buruk tentang dia karena kelakuan dia yang buruk dulu terhadap kamu. Jadi dia ngerasa saat ini tuh kamu masih mengingat kejadian-kejadian atau apa rasa sakit, rasa kekecewaanmu dulu saat bersama dengan dia gitu, dan dia ngerasa kayak rasa lukamu atau rasa kecewamu dari si dia yang menyakiti kamu atau mengecewakan kamu itu kayak masih menjadi gambaran yang sangat jelas gitu loh di benak kamu, sehingga dia ngerasa saat ini tuh kamu kayak menolak energi atau menolak dia untuk ada dekat dengan kamu lagi gitu. Ya, jadi kamu itu kayak entah
nyuekin dia saat ini, entah apalah sebutannya ya, atau mungkin kamu move on, kamu meninggalkan dia atau apapun lah sebutannya. Pokoknya di sini dia ngerasa kamu tuh kayak masih sangat-sangat terluka gara-gara dia, masih sangat-sangat kecewa sama dia akibat gambaran di masa lalu yang masih terbayang-bayang, masih keingat gitu loh di benak kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh kayak belum belum benar-benar bisa apa ya mengikhlaskan, menganggap yang dulu itu ya dulu tuh kayak ya udah nggak. Ya, jadi, dia ngerasa kamu itu kayak masih ingat dengan jelas rasa kekecewaan, rasa sakit, rasa terlukamu, terhadap dia di masa lalu, seperti itu ya, sehingga kamu kayak mengabaikan dia saat ini, seperti itu. Eee, dan apalagi di sini aku lihat mungkin selama ini dia selalu memanfaatkan kamu ya, entah ini dalam hal apa memanfaatkannya yang pasti, dia selama ini mungkin memanfaatkan kamu demi mendapatkan keinginannya terhadap, kamu. Entah ini dalam hal materi, perhatian, kasih sayang, waktu, atau hal lainnya, seperti itu ya. Bahkan dia dulu mungkin selalu melakukan itu, ya mengambil manfaat dari kamu ini tanpa ragu-ragu gitu, kayak kayak menjadi suatu kewajiban gitu loh. Jadi dia berpikir bahwa ya kamu kan cinta sama dia, jadi kamu berkewajiban untuk memberikan apa yang dia inginkan. Nah gitu ya. Jadi dulu, dia selalu memanfaatkan kamu dengan pemikiran bahwa ya karena kamu mencintai dia, otomatis kamu harus bisa menyenangkan dia dengan cara memberikan apa yang dia mau. Nah, itu kayak dia merasa stereotip itu adalah kewajiban kamu untuk memberikan keinginan, apa yang dia inginkan. Gitu. Oke, bagaimana sih perasaan dia saat ini terhadap kamu? Kalau aku lihat saat ini dia merasa tidak yakin bahwa, kamu dengan dia masih bisa bersama, seperti itu ya. Dia kayak nggak yakin bahwa kamu itu masih akan welcome sama dia saat ini. Dia nggak yakin bahwa kamu masih seperti dulu ya, bakalan ramah lagi sama dia, bakalan kalau dia datang minta maaf akan diterima lagi maafnya, seperti itu ya. Dia nggak yakin dengan situasi atau posisi yang terjadi antara kamu dengan dia saat ini. Dia masih kayak, bisa jadi iya, bisa jadi diterima, bisa jadi enggak, gitu loh. Jadi kayak masih 50-50. Dia masih nggak yakin. Kalau dulu mungkin dia masih yakin ya, misalkan dia, bohongin kamu, kamunya marah, kalian misalkan jeda atau berpisah, atau dia pernah dulu selingkuh pertama kali gitu ya, kalau dia membujuk rayu kamu lagi pasti diterima lagi gitu ya. Nah, kali ini tuh dia kayak nggak yakin, kamu itu bakal terima dia lagi atau enggak gitu. Dia kayak, "Ah udah deh, nggak tahu deh." Gitu, intinya kayak gitu ya, dia ngerasa kayak nggak yakin, 50-50 antara peluang, bisa diterima lagi sama kamu atau enggaknya, kayak gitu, atau kamu akan memaafkan dia lagi atau enggaknya. Nah gitu, ya jadi saat ini aku lihat kayak dia kebingungan, eee, dan aku melihat di sini dia sadar ya, dia tahu bahwa yang ngebuat kamu akhirnya bersikap seperti ini dan ngebuat dia akhirnya bingung, antara apakah kamu akan memaafkan dia atau menerima dia lagi atau enggaknya itu ya karena egonya dia selama ini yang sangat keras ya, dia selalu, apa ya, memenangkan, apa sebutannya ya, membiarkan egonya yang sangat tinggi itu menghalangi hubungan kalian. Jadi karena dia misalkan pengen ya dia pengen, walaupun menjalin komitmen dengan kamu misalkan ya,
tapi dia juga pengen dengan yang lain. Nah, misalkan kamu nggak terima, prinsip kamu ya nggak ada mendua, nggak ada selingkuh-selingkuh gitu ya, tapi dia pengen gitu. Nah, jadi dia akan tetap selingkuh di luar sana, dia akan tetap menjalin hubungan dengan yang lainnya kayak gitu. Sehingga pokoknya dulu benar-benar dia sangat menjunjung tinggi egonya itu dibandingkan, apa ya, pendapat, keinginannya kamu, kayak gitu ya. Nah, akhirnya di sini dia sadar gara-gara itulah, gara-gara dia dulu sangat egois, dia selalu tidak mau, merendahkan hati ya, untuk, menerima pendapatnya kamu, akhirnya seperti ini, ya. Akhirnya ngebuat dia saat ini tuh kayak kebingungan ya, atas situasi atau posisi hubungan kalian saat ini gitu ya, 50-50. Dia nggak tahu deh apakah masih ada peluang diterima lagi sama kamu atau enggaknya gitu, atau dimaafkan lagi sama kamu atau enggaknya gitu. Ditambah lagi juga dia sadari bahwa kamu dengan dia ini memiliki banyak sekali perbedaan ya, entah ini dalam hal apa, misalkan dia sudah menikah, kamu masih gadis misalkan ya, atau beda agama, beda tempat tinggal, maksudnya, misalkan beda negara, beda adat istiadat ya, beda prinsip dan sebagainya. Sehingga ya aku lihat di sini dia juga karena melihat banyaknya perbedaan atau adanya suatu perbedaan yang sangat besar di antara kalian, akhirnya ya dia juga takut untuk memperjuangkan kamu habis-habisan gitu ya. Dia juga kayak nggak bisa gitu untuk memperjuangkan kamu ya. Jadi dia berharap ya kamu bisa mengerti bagaimana perasaan dia saat ini gitu. Kenapa mungkin selama ini dia tidak memperjuangkan kamu ya, karena ini ada perbedaan juga salah satunya. Ya, terus itu tapi gini, aku melihat bahwa dia ngerasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia. Jadi, walaupun saat ini dia masih 50-50 ya, antara dia merasa bahwa kamu bisa maafin dia atau enggaknya itu masih 50-50, tapi dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Entah ini tentang apa, misalkan dia pernah berhutang sama kamu ya, nah, ini mungkin menurut dia perlu untuk diselesaikan atau mungkin ada suatu janji yang belum dia penuhi terhadap kamu atau apa gitu ya. Yang pasti di sini menurut dia, kamu dengan dia masih memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan dan didiskusikan. Ya, jadi silakan kalian pikir-pikir apa deh yang menurut kamu ini antara kamu dengan dia ini ngebuat situasi nggak bakalan belum selesai gitu. Salah satunya misalkan ya itu, misalkan, dia pernah berhutang sama kamu, minjem uang sama kamu belum dibalikin, misalkan contohnya seperti itu ya, misal aja. Oke, kemudian daydreaming, ada yang selalu kepikiran kamu, selalu, ngehayalin kamu ya, dia selalu merindukan kamu, bahkan sampai hari ini dia masih sangat merindukan kamu. Terus itu juga ada suatu rahasia yang dia rasa dia belum bisa menceritakannya sama kamu. Ada suatu rahasia yang sampai detik ini tuh masih dia simpan, dan, tidak dia ceritakan sama kamu, gitu ya. Misalkan dia diam-diam di sana sudah menikah dengan yang lain, dia nggak pernah cerita sama kamu, dia nggak pernah, apa ya, ya nggak pernah bilang gitu ya sama kamu. Jadi mungkin dia berpikir bahwa, eee, ya kalian berakhir itu karena kekecewaan dia selingkuh dari kamu, padahal sebenarnya mungkin bisa jadi dia sudah menikah dengan yang lain, tapi dia nggak cerita. Nah contohnya ya, contohnya seperti itu. Jadi ada suatu rahasia yang belum dia ceritakan semuanya sama kamu. Masih disimpan sampai sekarang, gitu, belum dia dia utarakan.
Kemudian, untuk saat ini aku lihat dia saat ini tuh ngerasa, lebih tepatnya kayak berharap sih ya, dia berharap bahwa dia masih bisa merasakan tubuhmu ada di dekatnya. Entah ini secara fisik ya hanya sekedar berdekatan atau memang ya konteksnya lebih dalam ya, mungkin skinship dan sebagainya. Yang pasti di sini dia berharap bahwa dia masih bisa merasakan kehadiran kamu di sisinya, di dekatnya seperti itu ya. Terus itu juga, kalau aku lihat apakah dia memang, orangnya pemalu atau memang orangnya kaku? Tapi jujur sebenarnya dia ini orang yang sebenarnya kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu, ya. Nah, bisa jadi juga ini ditambah lagi selain dia mungkin orangnya pendiam atau kaku, bisa jadi juga mungkin ya karena dia sadar bahwa dia salah, dia sudah melukai kamu, nyakitin kamu, ngecewain kamu gitu kan. Sehingga ya untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu itu kayaknya aduh sulit gitu ya, dia nggak tahu, dia dia mungkin takut juga ditolak sama kamu gitu kan, takut justru malah, direndahkan, dicaci maki dan sebagainya gitu ya, sehingga aku lihat saat ini dia merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Terus itu juga dia berharap bahwa kita bisa bersatu kembali ya, dia berharap kamu dengan dia bisa union kembali. Dia berharap bahwa kamu ya masih mau rekonsiliasi lagi lah gitu dengan dia gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk menghubungi kamu. Ini ya kemungkinan, dalam beberapa waktu ke depan mungkin dia akan menghubungi kamu karena di sini aku lihat, ada keinginan untuk menghubungi kamu. Tapi ini baru keinginan ya, belum action. Belum ada action, aku lihat belum ada action, baru ada keinginan. Dia pengen banget menghubungi kamu. Kemudian, aku melihat di sini memang ada rasa penyesalan ya, karena dulu dia, menyakiti kamu, karena dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlakukan kamu selayaknya pasangan atau orang yang mencintai dia gitu ya. Intinya di sini aku lihat dia kayak ya cukup menyesal. Sehingga aku lihat saat ini dia berharap bahwa dia masih bisa diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik gitu ya. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Dia berharap ada kesempatan itu untuk memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu dia merasa saat ini bahwa tanpa dirimu dalam hidupnya, dia merasa sangat-sangat kehilangan. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini ya dia nih selain rindu ya, selain sering melamunkan kamu, ya karena ini dia memang benar-benar ngerasa kehilangan banget setelah udah gak ada kamu di hidupnya sekarang. Gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Ya, 29, 26, 24, 16, 25, 23, 31. 15, 8, 27, 14, 22, 21, 3, 10, 11, 19, 17, 30, 28, dan 13. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia, silakan disituasikan saja. Ada Februari, Oktober, Mei, Agustus, September, Januari, April, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja.
Ada sio monyet, sio babi, sio kelinci, sio kerbau, sio naga, sio kuda, sio ayam, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. CYUGVSIEWTRBX HOMPDZKNALF. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.